Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bajara Lubis, peserta PLDP 3, bidang akuntansi dan keuangan angkatan ke-17 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Pada sesi ketiga ini, kita akan membahas modul fungsional. Pembahasan pertama yaitu tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan terkini kepada berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan publik secara umum. Konsep utama dalam akuntansi keuangan yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi, yaitu pencatatan transaksi seperti penjualan, pembelian, pengeluaran, penerimaan. Yang kedua, konsep utamanya yaitu pengukuran. Seperti contohnya adalah pengukuran meliputi biaya perolehan, nilai wajar, nilai tercatat, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaporan keuangan, yaitu menyiapkan laporan keuangan periodik seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat adalah prinsip akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi yaitu pertama perencanaan dan pengendalian, yaitu memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kegiatan masa depan dan mengendalikan operasi yang sedang berjalan. Yang kedua, evaluasi kinerja, menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan dan atau dari segi spesifik seperti keuntungan, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi, memberikan informasi yang relevan bagi investor untuk menilai potensi pengembalian investasinya. Yang keempat, pembandingan, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau industri sejenis untuk menilai posisi relatif perusahaan. Akuntansi keuangan merupakan landasan yang penting dalam proses manajemen keuangan dan strategi bisnis, memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Materi yang kedua yaitu tentang pemasaran. Kita akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan bisnis perusahaan. Ini melibatkan analisa pasar, pengembangan strategi, implementasi taktik, dan evaluasi hasil pemasaran. Aspek utama dalam manajemen pemasaran yang pertama, analisis pasar, yaitu memahami target pasar dan kondisi persaingan. Yang kedua, segmentasi pasar. Tujuannya adalah untuk fokus pada segmen yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, penetapan target pasar, yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan target utama dalam upaya pemasaran. Yang keempat, ada pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, ada implementasi taktik pemasaran, seperti promosi, distribusi, penetapan harga. Yang keenam adalah evaluasi dan pengendalian. Tujuan manajemen pemasaran yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua itu membangun hubungan dengan pelanggan, menciptakan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kepuasan dan loyalitas. Kemudian meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, itu membangkitkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi kompetitif. Kemudian tujuannya mengelola merek, yaitu membangun dan mengelola citra merek yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau layanan. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu mengelola anggaran dan sumber daya pemasaran secara efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Manajemen pemasaran yang efektif membantu perusahaan untuk bersaing di pasar, meraih dan mempertahankan pelanggan, serta mencapai pertumbuhan dan probabilitas jangka panjang. Materi yang ketiga itu tentang pengawasan dan kepatuhan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah proses sistematik untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas dalam organisasi guna memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Jadi tujuan pengawasan itu memastikan efisiensi dan efektivitas operasional
mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan, melindungi aset dan sumber daya organisasi, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Metode pengawasan itu ada dua. Yang pertama, pengawasan langsung, yaitu mengamati proses atau kegiatan secara langsung. Yang kedua, pengawasan tidak langsung, itu dengan menggunakan laporan, data, atau indikator untuk memantau kinerja. Kepatuhan sendiri yaitu kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan kepatuhan yang pertama itu memastikan kegiatan organisasi mematuhi hukum dan regulasi. Yang kedua, menghindari resiko hukum dan reputasi. Dan ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dan teratur. Komponen kepatuhan yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan itu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kebijakan dan prosedur. Kemudian pemantauan, melakukan audit secara internal, dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan. Kemudian terakhir penegakan, yaitu menetapkan sanksi atau konsekuensi bagi pelanggar kebijakan. Implementasi kepatuhan yang pertama itu ada komitmen manajemen, yaitu dukungan manajemen terhadap inisiatif kepatuhan. Yang kedua, budaya organisasi, itu membina budaya yang menghargai kepatuhan. Dan ketiga, pengawasan berkelanjutan, itu memantau dan mengevaluasi praktek kepatuhan secara rutin. Pengawasan dan kepatuhan bekerja sama untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku. Pengawasan fokus pada pemantauan dan kontrol operasional, sedangkan kepatuhan memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Materi yang keempat kita yaitu perencanaan dan pengembangan bisnis. Perencanaan bisnis adalah suatu proses sistematis untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan, serta menyusun strategi dan rencana tindakan untuk mencapainya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Berbicara tentang mengalokasikan sumber daya secara efisien, bisa dengan melakukan optimalisasi aset. Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai perusahaan diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Pengelompokan aset ada 4. Yang pertama, aset non-produktif dengan peluang bisnis tinggi, aset produktif dengan peluang bisnis tinggi, aset produktif dengan peluang bisnis rendah, aset non-produktif dengan peluang bisnis rendah. Setelah kita mengelompokkan aset-aset tersebut, baru kita lakukan studi Hack and Basis untuk mengetahui usaha komersial apa yang tepat untuk aset tersebut. Untuk mengetahui usaha komersial apa yang tepat untuk aset tersebut, bisa kita melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Jadi tujuan awal untuk penyusunan FS ini yaitu untuk menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Jadi aspek-aspek kajian studi kelayakan ini yang pertama, kajian aspek ekonomi dan sosial, kajian aspek pasar, produk dan pemasaran, kajian aspek operasional, teknologi dan produksi, kajian aspek lingkungan, kajian aspek hukum dan perpajakan, kajian aspek manajemen, organisasi dan SDM, kajian aspek keuangan dan pendanaan, kajian risiko, dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Demikianlah modul kita yang ketiga ini tentang fungsional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.